هل يجوز اتخاذ العلم من علماء الأشاعرة ومن هم هل يجوز اتخاذ العلم من علماء الأشاعرة؟ خذ عنهم علم الفقه وعلم الحديث أما علم العقيدة لا تأخذه من عندهم، وإن وجدت من هو أحسن منهم فلا تأخذ عليهم شيء، خذ على أهل السنة. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Sanggah Syubhat TV, jumpa lagi bersama kita di sini nih, ya dalam rangka pembahasan ilmiah, ya Sanggah Syubhat. Seperti biasa, setiap hari saya selalu akan berkonsultasi atau bertanya kepada guru kita. Langsung aja Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Hari ini Ane mau ngebahas masalah fikih ya. Bukan fikih sih, menuntut ilmu, hukum menuntut ilmu. Gimana hukumnya menuntut ilmu kepada ahli bid'ah secara umum? Dan mungkin ada perinciannya, ilmu apa yang boleh, yang nggak boleh. Itu bagaimana ketentuannya, Ustaz? Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Hukum menuntut ilmu kepada ahli bid'ah. Ya hukum asalnya ya nggak boleh. Hukum asalnya nggak boleh. Iya, kan ada ucapan tuh yang terkenal sampai disyarah. Ucapan Ibnu Sirin ya, salah seorang tabi'in. Nah, itu yang Inna hadzal ilm dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini bagaikan agama buat kalian. Maka cross checklah, telitilah dari mana agama itu datang, ilmu itu dari mana. Nah, ini juga dirinci oleh para ulama. Kalau belajar ilmu akidah dan yang berkaitan dengannya tentu nggak boleh ya kepada selain guru ahli sunnah. Mungkin akan menjadi permasalahan apabila ilmu yang akan dikaji, dipelajari adalah selain akidah. Semisal ilmu alat, ilmu fikih gitu. Kan kita dianjurkan untuk belajar fikih sesuai dengan koridor madhab. Ya. Nah, sementara madhab fikih gurunya itu kebanyakan gimana kira-kira dari kalangan siapa? Kalau Syafi'i, ya yang kita bahas kemarin. Apa itu? Akidahnya Asy'ariyah. Nah, tajwid bahkan juga. Tarekatnya Ghazali ya. Nah, terus juga guru-guru tajwid banyak juga bukan dari. Ya pasti banyak. Apakah dari ya yang katanya ikhwani. Nah, itu ya kan. Akhwati enggak ada ya? Ada ya. Cuman ikhwani, khusus akhwat. Ikhwani atau yang lainnya lah. Iya. Hadis, usul juga demikian. Nah, itu perinciannya gimana? Dan ini memang sesuatu yang nggak terelakkan ya. Bahkan di Saudi Arabia sendiri di awal-awal Jamiah Islamiyah itu berdiri, Syekh bin Baz memperkerjakan banyak dosen-dosen dari Al-Azhar Mesir. Yang jelas mereka Asy'ariyah akidahnya. Ya, mereka diposisikan mengajar-ngajar walaupun bukan mengajar akidah ya. Namun intinya di situ lihat yang jadi acuan, para mahasiswa dibiarkan atau diperbolehkan oleh Syekh bin Baz belajar ilmu-ilmu agama dengan berbagai disiplin ilmu, apakah fan tajwid, fan fikih, fan nahwu, kepada orang-orang yang tadi ya Asy'ariyah. Juga di Indonesia ini juga ada LIPIA ya, fakultas syariahnya itu diisi oleh berbagai dosen-dosen atau guru-guru yang jelas dari berbagai kalangan. Bahkan banyak dosen orang-orang Indonesia sendiri yang mengajar di situ dari kalangan partai, bahkan partai PKS ya, itu banyak itu dosen-dosennya. Dan yang lulusan situ banyak lah jadi dai-dai sekarang yang salafi lah. Itu hasil duduk bermajelis bersimpuh di hadapan ustadz-ustadz, dosen-dosen PKS. Itu fakta ya? Dia fakta. Jadi gitu. Nah, juga bahkan ustadz-ustadz itu juga ada yang belajar S2 sampai mereka bergelar MAG, MPD, apalah MM itu di UIN yang dulu namanya IAIN. Ya. Ciputat. Jelas ya, dosennya siapa? Mungkin ada dosennya yang Ulil.
ulil absor bukan dosen bukan. itu. Mungkin ada dosennya yang liberal, ya. Nah, kenapa kita tanya balik tuh sama ustadz-ustadz itu yang mereka belajar di Libya? Kok ente relasi duduk ustadz di hadapan ustadz PKS, dosen Asy'ari, ya? Kok S2-nya di UIN, nah, gitu. Yang dosennya ya bukan Asy'ari lagi mungkin, liberal mungkin, atau lebih dari itu, ya, dan billah. Nah, pasti mereka akan menjawab, oh ini perincian. Nah, begitu juga dengan seperti ini jawabannya. Ya, kalau para ulama menjelaskan, Syekh Albani misalkan ditanya apakah boleh kita mengaji ke selain Salafi gitu. Kata Syekh Albani, ini pada selain pelajaran non akidah ya. Idza kana huwa mutamakkinan fil akidah jaza wa illa fala. Kalau memang dia udah mantep lah kokoh akidahnya, boleh, tapi kalau enggak jangan. Para ulama lain memberikan perincian. Yang pertama tadi seperti yang disebutkan Syekh Albani, yang kedua dia itu orang yang enggak gampang terpengaruh. Mungkin ada orang yang sudah kokoh akidahnya, manhajnya kokoh, namun gampang terpengaruh. Apalagi sudah ada mahabbah antara dia dengan gurunya. Ya akhirnya dia ngikut gurunya, gampang sekali. Ya, nah Syekh Shalih Fauzan ditanya tuh tentang hukum mengambil ilmu fikih dari Asy'ariyah. Kata Syekh Shalih Fauzan, ya khud anhum, silakan ambil ilmu dari mereka al-fikih wal hadis pada selain akidah. Kata Syekh Shalih Fauzan, tapi kalau ente dapat ada yang lebih bagus akidahnya dari mereka, ambil dari mereka. Tapi kalau enggak ada, nah kayak sekarang mungkin ada yang ngajar qiraat, ya ngajar nahwu, ngajar fikih, ngajar usul. Yang mengajar-ngajar itu adalah dari berbagai kalangan. Nah, tinggal tadi diterapin syaratnya. Jadi di sini kita mau bahas ada dua kelompok yang gulu, ekstrim ke kiri, ekstrim ke kanan. Ya, satu tafrid, satu ifrat. Nah, ini satu kenceng, nggak ngebolehin sama sekali. Satu lagi yang berlonggar-longgaran sama sekali. Sampai ada seorang ustadz yang saya dengar dengan kuping saya sendiri mengatakan, jangan belajar di Libya. Libya itu kebun binatang. Apa aja ada, manhaj apa aja ada. Dan ustadz ini konsisten memang. Dia melarang guru-guru, santri-santrinya belajar di Libya. Ya. Dan dia dengan seafiliasinya seperti itu, komunitasnya. Juga ada yang mencela-mencela ini. Dia belajar di Libya, dosennya orang PKS, pas udah lulus, larang-larang, jangan belajar ke Libya secara mutlak. Dia nggak nyebut. Secara mutlak lah, dia sendiri duduk di mana? Bahkan dia sendiri S2-nya di UIN yang kayak tadi, berantakan seperti itu. Apa alasan dia? Kalau dulu para ulama mengambil ilmu dari sebagian guru-guru ahli bidah, mengambil riwayat itu karena ilmu. Kalau ini karena apa? Karena gelar. Lebih tercela lagi. Kalau dikatakan, kan wajib kita jadi dosen, wajib pakai gelar gitu. Pakai kaedahnya, malah yatimu al-wajibu ila bihi fa huwa wajibun. Enggak nyambung. Sejak kapan dia jadi dosen wajib hukumnya? Ya, dan memangnya kalau nggak belajar di Libya gitu, memangnya dia dosa atau apa gitu kan? Itu wajib syarat kampus. Ya kan? Nah itu, ini yang gulu nih, yang gulu melarang secara mutlak. Ada lagi yang gulu berlebih-lebihan, bolehin secara mutlak. Akhirnya dia terpengaruh. Awalnya dia sudah belajar usul salasa, kitabut tauhid, sampai ke syubhat. Akhirnya belajar sepada sembarangan, ini juga keliru ya. Kita jangan sepelekan ya belajar nahwu. Belajar nahwu kalau dia belajar Kafrawi aja, misalkan, ya. Syarah Ajrumiyahnya Al-Kafrawi itu isinya aja udah Asy'ariyah. Apalagi kalau gurunya Asy'ariyah. Ya. Apalagi kalau gurunya Asy'ariyah. Contohnya apa? Banyak sekali. Oh, banyak. Ya. Nah, berikutnya juga masalah fikih juga demikian. Artinya kalau diminta contoh mau banyak banget, sampel-sampelnya nggak kelar-kelar ini. Nah, intinya yang membolehkan secara mutlak juga itu orang yang gampang terpengaruh. Akhirnya betapa banyak teman-teman ikhwah yang berubah, sudah tidak lagi ya
berakidah dengan akidah yang benar, menanggalkan manhaj ahli sunnati wal jamaah karena terpengaruh oleh guru-gurunya. Jadi di sini ada dua kelompok yang ekstrim dalam hal ini, yang kita harus proporsional di tengah-tengah tadi, sebagaimana penjelasan para ulama. Begitu kurang lebih. Nah, Ustaz. Ya, gitu aja. Jazakallah. Wa iyyakum.